Oke teman-teman semua, balik lagi di Ruang Dialektika. Jadi hari ini saya bersama Romo Magni Suseno. Halo Romo, selamat sore. Selamat sore, Saudara Mayo. Terima kasih nih Romo sudah meluangkan waktunya untuk hari ini saya bisa diskusi singkat mungkin ya dengan Romo. Terima kasih Romo. Silakan. Romo, Romo ini kan sudah banyak diwawancara ya, baik di podcast maupun di TV, dan Romo juga sudah sering bercerita tentang perjalanan hidup Romo dari Jerman datang ke Indonesia, kemudian Romo mencintai budaya Indonesia. Romo menyampaikan bahwa orang Indonesia itu sopan santun, ramah. Itu kan hal-hal yang sering kita dengar ya Romo. Yang saya mau tahu Romo, ada nggak hal yang Romo kurang berkenan di hati di saat Romo dari Jerman datang ke Indonesia, melihat kondisi di Indonesia gitu, ke orang-orangnya atau ke budayanya, ada nggak Romo? Ini tentu pertanyaan yang tidak mudah saya jawab. Ya. Karena saya datang dari Jerman dan kemudian juga menyadari bahwa misalnya cara komunikasi Jerman dengan Indonesia saya kenal melalui pintu Jawa cukup berbeda, dan bahwa saya harus belajar apa yang dimaksud. Tapi saya tentu datang sejak semula dengan kesadaran bahwa saya tidak akan menjermankan orang Indonesia, tetapi saya harus menyesuaikan diri dengan Indonesia, dan itu hanya mungkin kalau saya bukan hanya menghormati tetapi juga menghargai budaya. Nah, sekali lagi saya memang lewat budaya Jawa, tidak hanya itu, saya sejak masuk sedikit di pedesaan daerah Giri Sonto, Jawa Tengah, di mana kami beberapa Yesuit dari Eropa belajar bahasa Jawa, itu mengasyikkan. Jadi saya mengalami budaya Jawa sebagai sesuatu yang menarik. Bahasa Jawa juga bahasa Jawa yang punya satu struktur berbeda sekali dengan bahasa Jerman, tetapi lama-lama saya belajar komunikasi. Saya tidak pernah berfokus pada hal-hal yang lain. Ada hal kecil misalnya, bagi saya tidak itu menutup pintu. Di Jerman sejak kecil kami dilatih untuk menutup pintu. Kalau tidak tutup pintu baik, ibu bilang tutup pintu. Iya. Saya belajar bahasa Prancis, Fermi Laporte, tutup pintu itu. Di Indonesia orang sering tidak suka pintu, itu ada alasan. Iya. Di Jerman sekurang-kurangnya 10 bulan setahun, udara di luar adalah dingin. Iya. Di sini udara panas, pintunya buka. Iya. Jadi hal-hal seperti itu harus membiasakan diri, dan saya sebetulnya tidak merasa mengalami kesulitan. Orang Jawa itu misalnya umumnya tidak akan menjawab tidak. Iya. Jadi dia menganggap tidak sopan menjawab pertanyaan. Misalnya saya mau ke desa Kalirejo, apa ini jalannya? Iya. Dia tidak akan mengatakan tidak. Iya. Dan dia lalu macam-macam itu supaya saya tangkap. Kan kalau Kalirejo ada dari sebelah kiri, saya mau ke kanan, dia bisa juga mengatakan ya karena ke kanan, kalau putar jauh akan juga ke Kalirejo. Lama-lama cukup cepat saya belajar bahwa di Indonesia harus pertanyaan terbuka. Jadi bukan apakah ini jalan ke Kalirejo, tetapi jalan ke Kalirejo di mana. Bagaimana Romo soal sopan santun orang Indonesia menurut Romo? Ya menurut saya itu sangat mengesankan. Saya merasa kerasan di dalamnya. Saya waktu studi teologi 3,5 tahun sudah di Indonesia, baru betul-betul
berkomunikasi dengan Yesuit muda seumur saya, Jawa, dan bukan sebagai romo atau pastor dengan anak asrama atau orang lain. Jadi tidak dalam posisi lebih tinggi. Dan di situ saya memang merasa bahwa ada perbedaan. Misalnya dengan membicarakan masalah, dengan mengambil keputusan bersama. Saya belajar misalnya di Jawa itu, kalau mau memutuskan suatu masalah yang sulit bersama, itu lain daripada di Jerman. Kalau di Jerman kami akan duduk bersama lalu melakukan apa yang dalam bahasa Jerman disebut Streitgespräch. Artinya Romo? Streit itu pertengkaran, Gespräch itu omongan pertengkaran. Jadi kita bicara keras dan begitu. Akhirnya menyepakati sesuatu. Di Indonesia? Bagusnya dalam Streitgespräch itu bahwa meskipun bicara dengan suara keras, emosional tidak terlibat. Jadi orang yang keras, bukan begitu. Dia tidak akan tersinggung. Itu di Indonesia sama sekali tidak bisa. Di Indonesia kalau mau mencapai keputusan bersama, saya beberapa kali dalam posisi memimpin di mana saya perlu keputusan. Saya dulu sebelumnya harus mengetahui masing-masing posisinya bagaimana, lalu apa yang bagi dia penting dan apa yang tidak, lalu masing-masing membicarakan. Kalau kita bersama, masing-masing bisa memberi pendapat, biasanya kesatuan faham dalam waktu relatif singkat tercapai dan kuat. Jadi akan dilaksanakan karena tidak dipaksakan, mereka sudah setuju. Itu sesuatu yang harus dipelajari. Dan saya tidak tahu apa saya berhasil. Tetapi kalau kita mau diterima dalam suatu masyarakat lain, kita tahu cara mereka komunikasi. Ya Romo, ini menurut saya pribadi ya Romo, akhir-akhir ini tuh menurut saya ada politisasi sopan santun. Jadi sopan santun itu sudah bukan sopan santun yang kita pahami, kita harus sopan ke orang, baik dari hati, tapi kita bisa baik ke orang, tapi di belakang dia nusuk-nusuk kita dari belakang. Misalnya sopan, undang-undang tiba-tiba udah berubah. Saya melihatnya begitu, Romo. Menurut Romo bagaimana sopan santun yang ini menurut begitu? Saya ya bukan masalah sopan santun, melainkan masalah politik dan masalah kekuasaan yang tentu dalam semua bangsa dan katakan saja dalam semua negara masalah bagaimana menangani kekuasaan, misalnya supaya kekuasaan betul selalu dalam batas-batas hukum, itu suatu masalah kunci. Kalau di Indonesia ada seperti itu, tentu saja seorang politisi akan melakukan manuvernya sesuai dengan kesopanan Indonesia. Kalau dia melakukannya itu kayak orang Jerman, ya dia langsung kalah. Jadi tentu saja keputusan politik yang bisa berarti menarik kepentingan dan sebagainya akan terjalan dalam bentuk sopan santun. Tidak berarti sopan santun itu buruk. Tapi memang benar. Harus diawasi substansi, apakah itu baik atau buruk, apakah ada usaha bersama untuk diam-diam membuat misalnya undang-undang yang masyarakat tidak suka. Ini bukan masalah sopan santun, itu masalah yang politik. Jangan kita misalnya mendapat suatu sistem kekuasaan yang sudah biasa tuli terhadap apa yang diumumkan oleh rakyat. Jadi katakan saja model kekuasaan saya sebut itu anjing menggonggong kafilah pelalu. Maksudnya Romo? Maksudnya apa? Karena para politisi itu
Sekarang misalnya di Indonesia sejak Orde Baru kita punya kebebasan menyatakan pendapat. Ya, ya. Kebebasan itu sekarang sedikit terancam, tapi situasi sekarang masih cukup bagus. Kita masih tetap bisa mengkritik, kita bisa mengkritik Presiden Jokowi, kita bisa mengkritik macam-macam hal. Kita tidak langsung akan ditangkap sebagainya. Jadi itu sesuatu yang bagus, tetapi yang ditanyakan apa? Maksud saya Romo, Orang tua, orang. Memang sopan santun itu Ya, ya. sudah dijadikan ini Romo. Maksudnya kita jangan kritik ini presiden nggak sopan. Itu kan sudah penafsirannya udah salah. Cuman itu yang terus dimainkan. Menurut Romo bagaimana tuh? Jadi di situ tentu kritik juga harus diajukan. Di Indonesia itu sangat penting. Kritik itu bukan hanya dari satu orang. Misalnya sebelum pemilu itu, akhirnya saya heran luar biasa betapa banyak universitas, para intelektual universitas boleh bicara, mengajukan kekhawatiran mereka. Itu berarti bahwa perhatian pada nasib kita bersama betul-betul besar. Mereka tidak pikir saya sudah punya tempat, saya lebih baik ngomong. Tidak, mereka merasa suatu keprihatinan dan kemudian mereka bicara. Ya, ya. Romo, saya membatasi untuk berbicara soal ini sopan santun. Saya ingin kita pergi ke etika politik. Ini kebetulan saya sudah menyelesaikan baca buku ini Romo. Terima kasih banyak sudah menulis buku ini Romo. Di sini ada yang menarik Romo. Di lembar-lembar awal, Romo mengutip satu pernyataan dari Aristoteles, hidup sebagai manusia dan hidup sebagai warga negara itu berbeda, Romo. Ini menarik. Inilah di lembar-lembar awal yang membuat saya akhirnya membaca sampai di akhir, Romo. Ada kutipan yang menarik itu menurut saya. Silakan dijelaskan, Romo. Kan Soal Aristoteles. Sebetulnya mau mengatakan kalau kita hanya memperhatikan kebutuhan, keinginan, nafsu-nafsu kita sebagai manusia, kita sebetulnya belum betul-betul manusia. Aristoteles mengatakan ada dua dimensi yang batas bagi manusia. Yang satu dia sebut logos, tentu Platon yang pernah menjadi gurunya mengatakan demikian, logos itu loh. Jadi itu terbuka pada hal yang mengatasi alam yang kelihatan. Sesuatu yang kemudian diisi oleh agama-agama. Ya, ya. Tetapi yang kedua adalah manusia itu makhluk sosial. Dan dia pakai kata yang kita tahu semua, zoon, makhluk yang hidup, politikon. Jadi kata politikon itu dimasukkan Aristoteles dalam bahasa kita. Seluruh dunia pakai bahasa Aristoteles itu politik. Dia mengatakan setiap orang itu akan menjadi bahagia justru tidak kalau dia mau dapat sebanyak mungkin, tetapi menyumbang sesuatu kebersamaan. Kebersamaan itu tentu mulai dalam rumahnya, dalam oikos. Jadi kita akan mengatakan mulai dengan keluarga dan sebagainya. Tapi kalau bisa, dia menyumbangkan sesuatu pada polis, pada negara yang pada saat Aristoteles merupakan kota, misalnya Athena, Korintus, Sparta, dan sebagainya. Jadi ikut berpolitik menyumbang sesuatu demi kebaikan bersama. Itu bukan hanya kewajiban, tetapi itu juga anjuran supaya kita sendiri happy. Jadi kita kalau merasa menyumbang sesuatu pada kehidupan lain, itu sesuatu yang bagus. Saya kira seorang politisi juga mestinya merasa begitu dengan segala keterbatasannya.
kalau dia nyumbang sedikit demi kemajuan bangsa, puji Tuhan. Ya, ya. Begitu. Nah, bagi saya, Bung Mayo, di situ ada sesuatu yang lebih mendalam yang tidak saya baca pada Aristoteles. Apa itu, Romo? Itu adalah kalau kita mau menjadi bahagia, kalau hidup kita mau berhasil, baik kalau ada orang lain yang mengatakan syukur dia pernah bersentuhan dengan aku. Jadi ada orang yang berterima kasih bahwa kita ada. Iya, Itulah yang membuat bahagia. Oke, Romo. Aristoteles mengatakan kebahagiaan itu tujuan, tapi kalau orang mau bahagia, dia tidak akan bahagia Iya. karena tidak pernah puas. Seorang seperti Mother Teresa, kalau ditanyakan apa Mother Teresa bahagia, mungkin dia akan jawab, wah saya tidak punya waktu memikirkan itu, di situ ada orang yang saya bantu ya. Betul. Tapi mungkin dia bahagia. Nah itu sedikit sudah ada pada Aristoteles. Saya bisa membayangkan seorang presiden yang menyumbangkan sesuatu pada bangsa, misalnya yang selama 5 tahun membawa bangsa dalam perdamaian dan ada kemajuan dan ada perbaikan juga pada mereka yang miskin. Dia merasa bahagia, Iya. dia bangga. Tentu saya juga bisa membayangkan Presiden Jokowi akan merasa bahagia kalau akhirnya IKN, Ibu Kota Nusantara itu berhasil. Saya tidak mau masuk dalam ada polemik masih mengenai itu, tapi dia mengharapkan bahwa itu berhasil bukan bagi dia sendiri, dia merasa itu akan Romo, penting bagi Indonesia. tadi saya sudah sampaikan, Romo, bahwa Aristoteles kan menyampaikan bahwa menjadi manusia dan menjadi warga negara itu berbeda ya, Romo. Menjadi manusia, ketika ada undang-undang yang buruk, kita akan mengkritisi. Nah, ketika menjadi warga negara, kita bisa saja mematuhi undang-undang yang buruk, Romo. Nah, Itu menurut Romo. sebagai warga negara kita tentu bertanggung jawab. Jadi dia justru mau mengatakan orang yang belum menjalankan dimensi warga negara, yang mungkin tidak peduli apa yang terjadi di ibu kota atau sebagainya, dia hanya pikirkan keluarganya itu juga baik, tapi belum cukup. Orang yang masuk dalam politik memikirkan kebaikan bersama. Saya tidak membaca kata korupsi pada Aristoteles, tetapi tentu saja kalau pimpinan Athena mengambil uang yang masuk itu untuk diri sendiri, warga negara yang baik akan kritik. Kalau dia tutup mulut atau misalnya dia sendiri itu kasih duit sedikit, kamu jangan ngomong, nggak usah memberitahukan itu. Nah ini malah tidak akan membahagiakan. Jadi menjadi warga negara berarti bertanggung jawab. Itu juga kami yang banyak kritik, kan tidak mau mengatakan semuanya jelek. Tapi kami mau mengangkat hal-hal yang kami rasakan akan menghalang bangsa Indonesia dalam kemajuan. Di situ tentu demokrasi penting dalam arti bebas bicara. Jadi mungkin ada yang berbeda dengan saya dalam penilaian politik. Yaitu justru harus dibicarakan, harus dibuka dan itu membantu supaya kita maju bersama. Ya, karena Romo sudah menyinggung soal demokrasi tadi, Romo. Saya ingin bertanya juga soal itu ya, Romo. Kalau kita bayangkan soal demokrasi, Romo, kita hidup bersama, kita berdiskusi, kita bebas berpendapat, presiden nggak korupsi, DPR menghasilkan undang-undang yang baik, itu kan indah ya, Romo, kalau dibayangkan. Apakah, tapi rasa-rasanya Romo itu nggak ada gitu. Atau menurut Romo gimana? Ya, demokrasi sesuatu yang tentu selalu harus diusahakan, dilatih dan juga dibela. Saya sendiri
masih tetap sangat happy bahwa MPR pertama dalam sejarah Indonesia yang dipilih oleh rakyat dalam pemilihan 1999 di bawah pimpinan Pak Amin Rais memasukkan demokrasi dan hak asasi manusia ke dalam undang-undang dasar kita. Karena di dalam undang-undang dasar 45 tidak ada demokrasi. Demokrasi ada dalam undang-undang dasar sementara yang akhirnya dibatalkan oleh Presiden Soekarno. Tapi dalam reformasi itu berhasil atas dasar Pancasila. Menurut saya suatu prestasi luar biasa yang menyelamatkan Indonesia yang waktu itu masih dalam situasi gawat dari nasib seperti Uni Soviet atau Yugoslavia yang pecah. Indonesia tidak jadi pecah. Konflik-konflik yang waktu itu ada yang serius, ada pertumpahan darah. Itu berhasil diakhiri dengan damai yang cukup tahan. Jadi bukan damai yang hanya dengan militer diawasi, tetapi berhasil. Jadi reformasi bagi saya adalah suatu sejarah keberhasilan. Semua yang terlibat di situ, saya merasa terima kasih. Tentu pertanyaannya bagaimana di masa depan. Kan kita misalnya punya dalam pandangan saya satu masalah besar, yaitu kerjanya DPR kita. Mengapa? DPR kita itu diisi oleh partai-partai. Seperti dalam semua demokrasi. Itu perlu. Nah, partai-partai kita itu hanya kebanyakan tidak punya suatu orientasi ideologis. Jadi berfokus pada satu orang, itu tidak mesti jelek, tetapi kalau kita misalnya bertanya, sebaiknya petani kecil memilih partai apa, nggak ada jawaban. Sebaiknya orang hidup di pinggir jalan yang jualan macam-macam akan diwakili oleh partai mana, kita tidak bisa memberi jawaban. Kita tidak punya partai kiri. Apalagi untuk menjadi warga parlemen pusat, saya tidak tahu tentang daerah, perlu uang luar biasa. Baru saja saya dengar yang sudah katakan, ada yang mengatakan sekurang-kurangnya 5 miliar dan bisa sampai 10 miliar satu orang masuk parlemen. Coba kita ini, saya sudah beberapa kali memegang beberapa juta. Gaji saya yang terakhir 10 tahun yang lalu sebagai guru besar 5,5 juta per bulan. Nah, itu berarti hanya orang yang sangat kaya atau yang punya sponsor kaya bisa menjadi wakil rakyat. Saya pernah tanya seorang wakil rakyat Jerman yang berkunjung ke Indonesia, Pak, Anda untuk masuk ke dalam Bundestag dari saku Anda sendiri, bayar berapa kira-kira? Dia jawab sekitar 13.000 euro. Itu 200 juta rupiah. 200 juta. 200 di sini, dan itu 4 gaji gemuk. Gaji bulanan gemuk. Di Indonesia masih lebih mahal berarti. Bukan hanya lebih mahal, coba 200 sampai 5 miliar itu 25 kali lebih banyak. Jadi dalam negara yang rata-rata masih kurang kaya, itu salah satu masalah. Saya tidak mengatakan bahwa orang-orang itu di DPR itu dengan demikian korup, itu tidak. Tapi tentu pandangan akan berbeda. Mereka akan berpikir mengenai bagaimana uang itu bisa kembali dan mereka tidak dari pengalaman bisa membela orang kecil. Jadi DPR kita itu lemah, karena itu DPR bisa lama-lama macam diambil opor oleh pemerintah di dalam demokrasi yang multipartai seperti misalnya Prancis, Jerman. Di situ pemerintah memang dibentuk oleh koalisi beberapa partai
yang misalnya lalu sebelumnya membuat berunding selama sebulan, membuat suatu perjanjian bersama mengenai apa yang mau mereka capai dalam periode mereka itu. Waktu Presiden Joko Widodo menjadi presiden, dia didukung, kalau saya tidak salah ingat, oleh 38% DPR. Ya, ya, Berarti 62% oposisi. ya, ya. Akhirnya beliau didukung oleh 80%. Itu tidak salah. Jadi beliau lama-lama mendapat lebih banyak dukungan. Dengan demikian, segenap rencana beliau bisa menjadi undang-undang. Karena mereka akan setuju, tidak akan ada yang mengkritik. Menjelang pemilu yang lalu, kan banyak yang mengkritik. Saya juga kritik Ya, macam-macam. Yang mengherankan saya waktu itu, kok nggak ada dari DPR kritik apapun. Iya, Dewan benar. Perwakilan Rakyat kok diem Diam. dalam situasi itu. Yang ngomong kami itu, kami guru besar kecil dan sebagainya. Iya, ya. Itu yang Romo, banyak Romo, ngomong. kalau tadi Romo menyinggung soal mahalnya biaya kampanye ya Romo. Artinya mungkin ini salah satu penyebab dari korupsi yang merajalela di Indonesia. Itu menurut saya Romo. Dan menurut Romo juga di beberapa bulan yang lalu Romo menyampaikan bahwa ini korupsi itu adalah salah satu indikator kemerosotan demokrasi. Betul ya Romo? Saya memang khawatir begitu bahwa hampir semuanya bisa dibuang. Kok dibuang, bisa dibeli. Hampir Iya, semua bisa dibeli itu. Jangan misalnya dibangun suatu koalisi di mana partai-partai kuat bersama akan mendukung presiden mendatang, misalnya karena mereka masing-masing dapat kementerian yang menjanjikan dan mungkin juga posisi dalam BUMN. Lah kalau itu sampai terjadi, demokrasi kita sudah habis. Mereka tidak akan mewakili rakyat, mereka akan melaksanakan kebijakan presiden. Kita harapkan saja presiden punya kebijakan yang bagus, tetapi Dewan Perwakilan Rakyat sebetulnya harus memeriksa. Saya sendiri menyebut ini kemungkinan ini sistem Xi Jinping. Xi Jinping itu pemimpin Cina. Cina ya. Betul. Dia itu pemerintah yang otoriter. Mm-mm. Dia memimpin dengan kebijakan yang sejak Deng Xiaoping akhir tahun 70-an disadari oleh Partai Komunis di Cina bahwa sistem hanya akan stabil kalau rakyat mempunyai cukup untuk makan dan sebagainya. Jadi mereka lebih membuka. Mereka tidak menjadi sistem keras. Xi Jinping juga didukung oleh Partai Komunis. Di sini bukan Partai Komunis yang akan mendukung koalisi partai-partai yang berkepentingan untuk dapat bagian dari kekayaan negara. Iya, iya. Itu yang harus kita hindari. Saya harap tidak demikian. Ya. Romo, itu kan Romo menyampaikan indikator dari kemerosotan demokrasi itu adalah korupsi kan udah beberapa bulan yang lalu ya Romo. Tapi hari ini Romo ada juga kasus yang 200 berapa triliun itu. Terus ada korupsi yang lain-lainnya lagi. Terus ada juga undang-undang Tapera misalnya, RUU Polri, RUU TNI, kemudian ada RUU penyiaran, terus ormas-ormas diperbolehkan untuk mengelola tambang, ya betul. Itu bagaimana menurut Romo? Apakah ini sebuah kemerosotan lagi atau gimana Romo? Itu memang bagi saya sulit untuk tidak menilainya sebagai kemerosotan itu. Ya kalau misalnya mengenai badan-badan agama boleh dapat tambang, apa itu berarti bahwa mereka lalu tidak boleh menyuarakan kritik? Saya gembira bahwa KWI
tapi juga PGI sudah menolak. Iya, iya, iya. Saya kira saya juga rohaniwan. Kami mungkin punya macam-macam kemampuan, tapi mengelola pertambangan kami tidak punya. Jadi jangan-jangan itu hanya menjadi kesempatan kalian boleh dapat duit. Iya, iya. Kalau gereja saya itu dia butuh duit, kami juga selalu mengadakan kampanye untuk pendidikan frater. Tapi kalau itu menjadi fokus, saya kira panggilan kami untuk membantu manusia terbuka pada Tuhan sudah tertutup. Jadi itu jangan sampai itu terjadi. Iya, iya. Itu lebih baik bagi agama orang miskin tapi setia pada Tuhan daripada sebaliknya. Apalagi kalau mengingat kata Yesus yang sudah bikin heran sekali murid-muridnya, di mana dia mengatakan lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam surga. Iya, Itu dikatakan Yesus. Murid-muridnya kaget. Bertanya, siapa bisa selamat? Kalau begitu bayangkan lubang jarum yang kecil, unta yang besar, yang nggak bisa masuk. Itu di pintu ini saja mungkin tidak bisa masuk. Dan Yesus hanya mengatakan yang pada manusia tidak mungkin, pada Allah segalanya mungkin. Tapi pada Allah bukan misalnya pada pimpinan negara. Itu semua mungkin itu. Jadi ini memang harus di gereja-gereja diperhatikan. Yang lain-lain saya juga bukan ahli. Saya hanya mengharapkan kita jangan menjadi negara polisi, di mana apapun diawasi. Saya membaca kekhawatiran dengan undang-undang yang melarang investigasi undang-undang penyiaran. Di banyak negara ada wartawan yang melakukan investigasi yang sangat perlu dan penting, yang tentu tidak disuka oleh establishment, oleh penguasa, karena dia itu membuka sesuatu yang mau mereka tutup itu. Iya. Jadi itu jangan sampai itu dibuat hanya untuk melindungi diri dalam korupsi. Itu kekhawatiran. Jadi saya juga berpendapat setengah tahun sebelum ganti, kurang dari setengah tahun sebelum ganti DPR, Presiden bukan saat untuk mengubah macam-macam hal yang penting. Serahkan saja pada yang berikut itu, pada DPR berikut, pada Presiden berikut. Itu jangan sekarang cepat-cepat masih mengubah sesuatu yang toh sudah selesai. Jadi saya sedikit mengkhawatirkan, saya mengakui. Romo, kalau di media juga kita lihat kan ada beberapa ormas dari Katolik yang ikut terlibat. Itu menurut Romo bagaimana itu? Terlibat bagaimana? Di ormas yang mengelola tambang tadi, Romo. Ya itu membuktikan bahwa orang Katolik juga manusia. Jadi dia itu kalau saya tarik sangat besar, ya mungkin perlawanannya terhadap itu menjadi lemah. Dan itu bisa saja saya tidak tahu detail-detail, tetapi ya kita sudah lama tahu bahwa orang Katolik memang juga manusia, juga lebih baik daripada orang lain. Jadi ya itu saja ya. Iya. Romo, ini tapi kan undang-undang dan aturan ini muncul di waktu yang bersamaan, Romo. Menurut Romo bagaimana tuh? Biasanya kan satu-satu. Tapi ini munculnya bersamaan, jadi masyarakat bingung, Romo. Itu mau saya fokus juga kemana? heran. Mengapa itu muncul pada saat di mana mereka hampir selesai, seakan-akan mereka memberi kesan bahwa itu mau cepat-cepat diselesaikan tanpa menimbulkan kritik. Harusnya hal seperti itu, undang-undang seperti itu dibicarakan panjang lebar, dihadirkan dalam 3 tahun pertama DPR, lalu dibicarakan dalam masyarakat kritik
mungkin saja bahwa di bidang-bidang itu memang perlu peraturan baru, tetapi dari yang bisa kita baca dalam media dari orang-orang yang betul-betul tahu, memang undang-undang itu problematis. Kurang-kurangnya ada pertanyaan serius, tapi seperti yaitu Dewan Perwakilan Rakyat tidak peduli sama sekali. MPR juga rupa-rupanya sekarang masih mau memikirkan mengubah pemilihan presiden dan sebagainya. Ya, hal seperti itu serius, perlu waktu. Jangan dibikin di belakang pintu tertutup. Ya, ya. Cepat-cepat ada Terlalu buru-buru ya. yang baru. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Itu sistem kita. Saya khawatir itu. Ya, ya. Kafilah tidak peduli dengan anjing. Silahkan menggonggong, kami jalan terus. Jujur ya Romo, kita sebagai mahasiswa juga jadi bingung mau fokusnya ke isu yang mana. Soalnya dikasih satu kali gitu Romo. Jaraknya berdekatan 1 hari 2 hari udah muncul tuh yang barunya. Itu Romo. Sekurang-kurangnya bagus kalau mahasiswa kita memperhatikan apa yang what is going on, jadi tahu apa yang terjadi dan mengikutinya dengan kritis. Jadi tidak hanya berfokus pada studi mereka dan masa depan mereka yang tentu boleh diperhatikan, tetapi mahasiswa kita ini Indonesia punya sebetulnya tradisi bahwa mereka memperhatikan nasib bangsa. Dan beberapa kali dalam sejarah mahasiswa Indonesia melakukan protes yang tentu paling hebat adalah yang tahun 98 yang mendesak Presiden Soeharto untuk mengundurkan diri. Jadi saya mengharap mahasiswa tidak harus selalu posisi yang perlu didukung, ya silahkan didukung, tapi ikut dengan kritis, hanya angkat hal-hal yang kritis, yang problematis. Romo, kalau tapera Romo sudah. Saya tentu bukan ahli sama sekali, tapi saya membaca dalam media kritik, sebetulnya kritiknya kalau saya tidak salah, ada 2. Pertama, dalam pelaksanaan itu mungkin memberi beban terlalu besar bagi mereka yang pendapatannya sudah sedikit. Yang kedua itu lebih gawat, dikatakan itu akan menjadi sumber korupsi. Dan tentu kita dulu punya Jiwasraya. Karyawan kami di sini juga rugi oleh negara Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, bahwa sistem pensiun itu kami punya berhubungan dengan Jiwasraya. Nah, Jiwasraya jadi tempat korupsi. Negara juga tidak mengganti seluruh rugi. Jadi ini jangan sampai terjadi. Tasbih juga, yang satu lagi yang dari militer. Undang-undang TNI. Bukan undang-undang teori. Oh. Ya tidak apa-apa. Jadi pokoknya kecurigaan bahwa itu malah dengan senang hati akan diputuskan kalau mereka tahu kami dapat banyak dari bank itu. Gawat. Itu bank orang kecil, dipotong dari orang kecil, dikhawatirkan dikorupsi. Ya. Barangkali kekhawatiran itu tidak tepat, tapi mengingat sudah ada korupsi, mengingat kasus Jiwasraya, kekhawatiran itu sangat tepat dan perlu ditanggapi. Ya. Romo, kalau masyarakat adat dari Papua yang diambil haknya, yang kemudian mereka aksi di Jakarta, itu menurut Romo bagaimana? Ya, Papua itu mungkin luka terbesar dalam tubuh bangsa Indonesia. Saya kalau bicara mengenai bangsa Indonesia selalu mengatakan Indonesia itu sebuah sukses story dengan segala macam masalah.
Lalu saya tambah, tapi saya tidak bicara tentang Papua. Kita bisa dengan aman dan gampang terbang dari eh, Sabang sampai Merauke, tapi sampai diduga tidak. Jadi masuk ke dalam pedalaman itu Papua bagi saya sesuatu yang amat menyedihkan. Saya tidak tinggal di situ, saya tidak menasihatkan bagaimana. Saya yakin bahwa pendekatan sekarang, pendekatan murni militer itu pendekatan salah, dan saya melihat bahwa orang Papua diperlakukan sama dengan orang-orang Indian di Amerika Serikat dan Kanada oleh para kolonialis Eropa itu. Dan mereka di Amerika Serikat itu sekarang sudah orang yang berkulit hitam bisa menjadi presiden seperti Obama dan sebagainya. Sejauh saya tahu, saya belum pernah mendengar seorang tokoh politik Amerika Serikat yang dari bangsa Sioux atau Indian yang lain-lain sama di Kanada. Mereka hidup dalam reduksi, banyak kena ketagihan alkohol. Nah, jangan-jangan Papua itu diperlakukan sama orang Papua itu. Kalau lalu mereka yang mahasiswa Papua yang sekolah di Jawa berprotes, itu tentu wajar. Itu harus didukung, harus diberi perhatian. Jangan silent killing of the Papuans is going on in Papua. Itu yang saya khawatir. Itu jauh dari sini, berapa ribu, mungkin 4.000 kilometer. Terbang saja 6 jam macam itu. Saya hanya 2 kali, saya kira pernah di Jayapura dan pernah lupa ya, hanya beberapa hari, tidak tahu tentang itu. Tapi saya baca banyak dan saya sangat prihatin karena di situ terulang cara kolonialisme Barat terhadap bangsa-bangsa di Afrika dan di Amerika yang dianggap rendah. Itu jangan padahal orang Papua adalah saudara-saudara kita. Itulah di Papua masalah besar. Saya tidak punya usul apa yang harus dilakukan. Saya hanya berpendapat bahwa tuntutan banyak pihak yang tahu bahwa pendekatan militer harus diakhiri, itu perlu diperhatikan. Baik Romo, sebagai penutup Romo mungkin bisa berikan pesan-pesan untuk presiden, untuk pemimpin-pemimpin kita agar Indonesia bisa lebih baik ke depan. Saya sendiri mengharapkan bahwa pemerintah baru, pemerintah Prabowo Subianto itu tidak mengakhiri tetapi menstabilkan demokrasi. Itu mungkin. Kalau beliau didukung oleh banyak partai, ya bagus. Kita harapkan bahwa di satu pihak beliau tetap mau mendengarkan input kritis dari masyarakat. Kami yang ngomong kritis itu ya diperhatikan. Dan kedua, bahwa fokus beliau betul-betul pada sila kelima Pancasila, keadilan sosial. Kita masih punya 9% bangsa yang betul-betul miskin. Kita punya orang dalam daerah tertinggal. Kita punya masih 50% bangsa Indonesia belum betul-betul sejahtera. Itu yang harus diperbaiki. Pemerintah Cina yang banyak bisa dikritik.
dalam waktu 10 tahun berhasil mengangkat 800 juta orang dari kemiskinan. Ini suatu prestasi yang luar biasa. Saya kira kita juga bisa. Di situ tentu penting jangan dalam demi proyek-proyek yang mungkin baik dan perlu orang kecil yang menjadi kurban dikurbankan. Ya, ya. Kalau betul-betul ada orang yang digusur, contoh sederhana dalam normalisasi sungai, Ya, ya. orang yang tinggal di kiri kanan itu orang miskin, tidak punya daya politik, tidak punya hak juga atas tanah. Mereka kalau digusur jangan bilang itu 2-3 ribu orang macam itu digusur, tidak apa-apa, tidak. Mereka harus merasa syukur kami digusur karena diberi kesempatan baru. Itu yang saya harapkan. Saya kira harapan itu masih bisa diusulkan, mengharapkan bahwa partai-partai politik kita yang sudah kita pilih juga mendukung ke arah itu. Baik Romo, terima kasih banyak untuk waktunya Romo, karena kita juga keterbatasan waktu ya Romo. Terima kasih banyak untuk masukan dan sharing-sharing hari ini Romo. Terima kasih. Terima kasih juga.